karakteristiknya itu yang soft, roti-roti manis, yang banyak bentuk, macam-macam, modern basic, roti-roti yang mungkin bulat, panjang, roti tawar ya boleh juga, tapi kalau roti tawar memang nanti cost-nya lumayan tinggi, jadi bisa dipakai yang produk yang lain saja. Kemudian kita punya namanya Topik Roti, ini juga premium brand improvernya kita. Nah yang ini memang khusus untuk roti-roti yang membutuhkan kestabilan tingkat tinggi saat long time fermentation. Kenapa? Karena di dalamnya ini juga sudah ada emulsifier. Ya, jadi di sini itu ada enzyme, ada improver plus emulsifier di dalamnya. Jadi kalau pengen lebih stabil, artinya ini dia walaupun sudah proofing time-nya lama, tidak berarti juga teksturnya itu untuk kerannya juga jadi kasar, jadi coarse, jadi banyak bolong-bolong atau overproofing segala macam, tidak. Jadi dia sangat membantu sekali untuk kestabilan untuk proofing time yang lama. Nanti kita lihat ini contoh rotinya yang kita pakaikan Topik Roti. Kemudian kita ada Topik Roti 02 ini yang low cost brand improver. Ini brand improvernya sebenarnya isinya mirip-mirip, hanya saja konsentrasinya enzimnya ini lebih kecil dan ini pure hanya enzim saja. Jadi clean label, ya. Jadi benar-benar natural, clean label, tidak ada tambahan emulsifier. Kalau ini ada tambahan emulsifier, kalau yang ini tidak ada tambahan emulsifier. Jadi ini tambah emulsifier sendiri boleh. Tapi kalau udahlah kita nggak usah nambahin emulsifier lagi. Nah ini bisa pakai yang Topik Roti yang di tengah-tengah. Tapi ini memang kita sarankan memang untuk yang long time fermentation ya, roti yang long shelf life, roti yang lain-lain yang butuh penanganan proofing time yang lama, fermentasi yang lama, gitu. Ada pertanyaan untuk yang brand improver kita? Nanti Bapak Ibu kalau mau coba ya tinggal bilang, oh saya ingin coba yang ini, nanti saya bisa sediain sampelnya. Kemudian kategori yang kedua kita ada yang namanya fresh keeping enzyme. Yang pertama yang kita pakai itu ada Topik Fresh and Soft Tendiel. Kalau Tendiel ini lebih ke versi aja ya, versi dilutednya aja. Kita punya versi yang lebih konsentrat tanpa mode 10. Ya ini lebih cair, gimana ya istilahnya. Kalau di bakery kan ngaduknya itu beda kalau sama pabrik tepung. Kalau di pabrik tepung kan dia ngaduknya tuh mungkin ton-tonan ratusan ton, jadi kita kasih versinya yang lebih kecil supaya dia nimbangnya nggak kebanyakan. Kalau di industri bakery kalau kita kasih yang kecil nanti nimbangnya sedikit banget, dia selisih 0, sekian gram, efeknya bisa sangat-sangat mengganggu. Jadi kita besarkan sehingga dia bisa ditimbang lebih banyak. Ini kalau bingung, ini ada DL, ini 10 kali dilusi, yang ini 1 kali dilusi. 10 kali diluted, ini 1 kali diluted. Ini kita cairkan biar dia lebih besar. Yang Topik Fresh and Soft Tendiel ini, ya dia tentu akan membantu untuk improve softness, moistness, khusus di aplikasi roti. Ya, macam-macam roti yang pengen nambah kelembutan, ya nambah kelembapan, yang bisa pakai fresh keeping enzyme ya, fresh and soft ini. Isinya hanya maltogenic alpha amylase. Jadi benar-benar kategori enzim yang paling bagus lah yang ada. Ya, sisanya cuma filler aja. Jadi tidak ada tambahan lain. Kemudian ada top sweet fresh cake. Nah kalau apa bedanya ya? Ini ada top bake, ada top sweet. Semua yang namanya top sweet kita ada beberapa brand yang di depannya top sweet ini berarti untuk cake. Any kind of cake. Kalau yang top bake ini berarti untuk roti-rotian. Ini sama-sama maltogenic alpha amylase, tapi kedua enzim ini di-create untuk tujuan yang berbeda. Ini kayak satu ibu punya anak dua, anak pertama nih diajarin kerja untuk bikin roti, anak yang kedua diajarin kerja untuk bikin cake. Tapi sama nih source-nya, maltogenic alpha amylase. Nah ini juga sama, fungsinya juga improve softness dan moistness in cake application. Jadi buat biar kelembutan bolunya itu tahan lebih panjang, tahan lebih lama, bisa ditambahkan ini. Cuman kalau terlalu banyak memang jadi ada efek, kadang bisa collapse, udah bisa naik tinggi, jadi lebih pendek. Itu kalau overdose, jadi bisa dicoba dulu mulai dari 0,15. Jadi ini kecil banget, 0,15% itu mulainya dari total tepung.
Ya, optimumnya biasanya kita saranin di 0,2. Even saya pengen jual lebih banyak sebenarnya, tapi kalau saya push di atas 0,2, untuk produk-produk tertentu kayak brownies oke. Sponge cake bisa turun karena dia terlalu terlalu ekstrim banget kerjanya, motong-motongin, akhirnya cake-nya turun. Tapi soft, dia bantet dan soft banget. Ya, karena memang fungsinya dia untuk melembutkan. Itu ada kita bagikan juga ini yang seperti ini. Ini salah satu customer kita di Filipina. Ini bisa dicoba juga, bisa dibuka. Ini dia menggunakan fresh cake plus. Persis ini yang saya jual ke mereka. Nah, cuman ini dia brownies yang kecil yang agak berat. Dosisnya saya nggak tahu ya, tapi saya hanya jual fresh cake enzyme saja ke mereka. Dan ini usianya kemungkinan ini sudah 6 bulan. Jadi kalau mau dimakan ya masih oke, kalau nggak bisa dipegang-pegang saja. Ini kemungkinan usianya sekitar udah mau 6 bulan. Kemudian untuk kategori berikutnya kita ada add-on. Add-on ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, ya seperti yang tadi Bu Stella bilang, kita pengen bikin burger, tapi burgernya kita nggak mau naik bawahnya. Kita pengen flat, kita pengen cuman pengen extensibility. Kita ada yang namanya softy pan untuk bikin kayak pizza, biar pizzanya itu begitu dia di spread dia nggak balik lagi. Kita ada enzim khusus untuk itu. Untuk tortilla kita ada enzim khusus untuk tortilla. Kemudian untuk breadcrumb, kalau Bapak Ibu ada buat breadcrumb, kita juga punya spek khusus enzim untuk breadcrumb. Jadi kita ada untuk kategori-kategori khusus itu dalam add-on enzim ini. Kalau yang di FX 10 dia ini, ya ini tadi membantu mengeluarkan struktur penggantinya datum tadi yang dijelaskan sama Bu Stella. Dia bisa improve elastisitasnya, jadi bisa ditarik lebih panjang, lebih elastis. Jadi dia bisa volumenya juga bisa naik lebih tinggi, stability dan volume rotinya itu bisa dinaikin, walaupun nanti saya kasih lihat beberapa rotinya yang kita tambahkan topik DFX 10 ya. Oke, kita masuk ke breaking booster yang pertama, ini ada topik MTA Plus. Dosis rekomendasinya memang kecil sekali, kalau kita lihat di sini yang ini kecil banget. Kita termasuk salah satu produsen booster yang masih dosis anjuran itu kecil banget sebenarnya. Ya dibandingkan dengan kompetitor kita di mana mereka bisa sampai 0,4, 0,5, bahkan ada yang 0,6. Nah ini bisa membantu untuk meningkatkan durasi mobility itu. Seperti misalnya tadinya adonannya itu kayak ripat banget, tahan banget, strong banget, ngaret banget, sehingga mengganggu jalannya mesin. Jadi kita bisa tambahkan ini membuat doornya itu lebih relax, lebih soft, jalannya juga lebih enak waktu dijalankan dengan mesin. Kemudian dia bisa improve proving time juga. Jadi dia bisa memperpendek proving time. Ya mungkin tadinya 1,5 jam, mungkin bisa 1 jam atau 1,5 jam, kurang lebih ya. Kemudian ini juga bisa improve untuk bread volume, juga oven spring ya seperti yang tadi dijelaskan Bu Stella. Daya dorongnya itu lebih kuat, ya, jadi volumenya bisa lebih maksimal. Kemudian karena dia ada fresh keeping enzyme di dalamnya, tentu dia akan meningkatkan kelembutan dan kelembabannya. Ya, beberapa sudah ada yang coba juga. Kalau ada yang mau coba, yang belum coba juga bisa, nanti kita bisa sediakan sampelnya. Ada pertanyaan untuk topik MTA Plus? Tidak ada? Kita bisa next. Nah ini kemudian yang tadi saya bilang topik roti. Ya, ini kalau kita lihat dari gambar rotinya, ini kita trial langsung di tempat customer nih. Ya, di salah satu customer besar juga. Ini dia pakai existingnya, kompetitor kita punya 0,5%. Kita pakai topik roti 0,3, topik roti 0,4. Ini kita tes untuk kategori low protein, high sugar dan high fat bun. Kalau kita lihat di sini gambarnya, kelihatan jelas nggak ya gambarnya ya?
Kalau kita lihat pada gambar, kompetitor itu sebenarnya target mereka tuh tadinya ya segini, hanya mereka pengen proving time-nya itu diturunkan dari yang 4,5 jam, mereka targetnya 3,5 jam. Dia minta turun 1 jam karena dia harus kejar produksi. Dia mau meningkatkan produksi, tidak bisa nambah alat, tidak bisa nambah yang lain-lain. Yang bisa dilakukan adalah dia mengurangi waktu proving dari 4 jam ke 4,5 jam ke 3 jam. Tapi kita nggak dapat sebenarnya. Kita cuma bisa mengurangi itu sampai 3,5 jam dengan dosis paling maksimum itu di 0,4. Kalau kita lihat di dalam gambar, even ini kita pakainya udah 0,4, dia lebih besar volumenya lebih besar, tapi tekstur crumbnya itu tetap lebih halus. Ya. Tetap bisa dijaga lebih halus. Lalu apa sih untungnya dari ini? Karena ini tipikal roti yang dioles kayak bagel. Ya, bagel itu dioles pakai krim, mentega segala macam. Penggunaan menteganya itu jadi berkurang. Dan dia bisa saving money, saving cost lagi. Karena lubang-lubangnya lebih kecil ketimbang yang dia punya. Kalau di sini dia ratain, masuk sebagian ke lubang-lubang itu, ke bolongan-bolongan itu. Nah di sini dia lebih merata, tetap merata. Tapi kalau ditimbang, ini lebih sedikit penggunaannya. Dia sebenarnya nggak butuh banyak-banyak banget. Dia cuma butuh oles sedikit untuk ngasih aroma dan taste sedikit saja. Ini kalau kita coba, ini kenapa 0,4 nggak sampai di 0,5? Kita coba di 0,5, setelah 0,4 di 0,5 tidak ada perubahan. Jadi maksimum 0,4 sudah cukup. Di 0,5 tidak ada peningkatan lagi, artinya 0,5 udah terus lah, udah nggak perlu lagi. Jadi proving time juga maksimal cuma 3,5 jam, kita naikin, kira dapat lagi angka 0,4. Ada pertanyaan? Cukup? Nah ini kemudian yang top bake roti 02. Ini yang tadi untuk low cost tadi. Jadi ini hanya pure enzyme aja. Ini tanpa flash skipping enzyme. Jadi kita coba buat trial. Ini ada 4 macam trial. Yang nomor 1 itu kita pakai top bake roti 02 itu 0,2%. Jadi yang nomor 2 itu merek kompetitor A itu dosisnya 0,5, nomor 3 itu merek kompetitor B 0,5, nomor 4 merek kompetitor C 0,4. Kalau kita lihat dari gambar ini, volumenya nomor 1 mungkin tidak lebih besar dari volumenya nomor 2. Ya masih mirip-mirip, tapi kita fokus di dosis in-use-nya. Itu 0,2, sementara kompetitor A itu ke 0,5. Artinya lebih dari 50% kita bisa turunkan dosisnya. Ya, kalau kita hitung-hitungan di cost in-use-nya, pasti dia saving cost. Jadi kita fokus juga mikirin gimana caranya. Oke lah, dia tidak usah nambah lebih bagus juga nggak apa-apa. So-so aja, sama-sama aja. Tapi ada benefit yang dia dapat ketika dia ganti brand improvementnya ke merek kita. Gimana? Ya itu tadi. Kemudian ya kalau lebih detail lagi ya proving time-nya juga sangat membantu. Kalau kita lihat teksturnya ya mirip-mirip lah. Ya tidak ada yang lebih baik, lebih bagus. Jadi kita itu lebih fokus di cost in use, dosis in use, cost in use-nya. Nggak ada perbandingan harga. Perbandingan itu tadi Bapak bisa tanya saya soal aja. Jadi Bapak saya kasih sampelnya dulu, coba dulu. Nanti kalau oke, pasti kalau harga kompetitif lah Pak. Tapi kalau kita lihat dari dosisnya yang bisa sampai 50% bahkan lebih, harusnya Bapak bisa saving money. Nah, kalau ini saja kurang, masih bisa tambahkan fresh skipping enzyme-nya kita yang tadi. Kalau sedikit lagi, bisa mulai dari 0,1, 0,15. Lalu nanti kemungkinan besar cost in use-nya masih di bawah sedikit. Kalaupun dia sama, ada peningkatan kualitas. Jadi cost-nya Bapak tidak berubah, mutunya berubah, naik, atau bisa jadi di bawah sedikit. Kalau di atas sejauh ini sih jarang. Ketika itu saya gandeng. Jadi ini terjadi ketika kompetitor customer saya udah punya brand improver. Saya tawarkan fresh skipping enzyme.
dia coba, lalu costnya meningkat, lalu ya kita diskusi, kita tanya harga brand improvernya, gitu ya. Lalu saya coba tawarin nih, Pak, brand improvernya coba kita ganti dengan brand improvernya kita aja, biar lebih selaras, pasangannya lebih pas. Ya, saya kasih saran dosis, dicoba, oke. Menurut dia tidak ada perubahan, sama aja kok, tapi dia bisa saving money sedikit. Biasanya kalau customer saya bilang, sama aja tuh buat saya lebih bagus. Kalau nggak bagus, saya bilang, nggak bagus. Karena sama aja dia beli loh. Kalau dia bilang sama aja dan dia beli, saya anggap itu bagus. Saya sama aja, saya nggak beli, jadi memang sama aja. Gitu. Jadi kalau Bapak mau coba meningkatkan softness-nya, moistness-nya, Bapak Ibu bisa tambahkan fresh keeping enzyme sedikit sesuai dengan target berapa lama Bapak ingin mempertahankan penggunaannya. Ada pertanyaan? Ini sampelnya ada, ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu biar pengen sampelnya nanti bilang saya nanti sebelum pulang mungkin akan saya berikan sampelnya untuk dicoba. Oke. Next. Nah ini tadi yang saya bilang yang topik FX model tadi yang bisa membantu untuk meningkatkan volume. Nah ini kita punya dua macam trial dengan resep standar yang sama, dengan brand improver yang sama. Jadi ini roti gepeng ya, roti yang digencet pakai loyang gitu lah. Jadi ini ada kontrolnya yang sebelah kiri saya, ini ada kontrol. Ini hanya pakai topeng roti 02. Sebenarnya ini sih udah oke. Tapi karena terjadi persaingan di lapangan, punya orang lebih besar. Si orang ini pengen ikut lebih besar, tapi nggak mau naikin cost itu terlalu jauh. Kalau dia naikin dome-nya, cost-nya naik terlalu tinggi. Kalau dia tambahin yield-nya segala macam itu jauh banget. Akhirnya apa? Akhirnya kita coba nih topeng roti 02, kita tambahkan 0,1 topeng DFX 10DL. Volumenya meningkat tajam. Jadi yang nembus volume, ya oke lah, teksturnya pasti sedikit berubah sedikit, jadi agak lebih kasar itu normal. Tapi karena ini kategorinya juga roti massal ya, yang ekonomis, jadi tidak terlalu fokus di situ merekanya. Yang penting dia bisa bersaing dalam segi ukuran. Orang beli kelihatan besar, isinya enak, aman. Karena roti-roti ini yang dijual tuh sebenarnya isinya. Jadi dia pakai isian yang enak, kelihatan besar, dimakan, oke lah. Nah, ini bisa. Ini roti gepengnya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Selain ini kita ada beberapa macam ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk buat adonannya biar bisa lebih ditarik, bisa lebih elastik, segala macam tuh ada ya. Jadi kalau nanti mau diskusi, mau konsultasi juga boleh. Ya, kan? Topback DFX udah tersedia belum di DV? Tersedia. Oh. Jadi kalau mau coba sampelnya, saya pergi bilang mas. Oke, siap Pak. Sampelnya. Kemudian ini yang prescription tadi sudah dibahas juga sedikit sama Bu Vera. Ini kita lakukan uji tes. Jadi ini kita hitung dari hari pertama, hari kelima, itu sama seperti yang kita lakukan hari ke-15, hari ke-30. Semuanya pakai brand improver yang sama. Kita anggap semuanya sama, pembedanya hanya yang trial 1 yang sebelah